Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Giant yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Killing yang berhasil keluar dari istana kerajaan. Namun saat itu pasukan kerajaan segera mengejarnya dan akan ditangkap kembali. Dengan bersama Ninjan juga berada di sana dan segera membantu Killing agar tidak ditangkap oleh para pasukan tersebut. Sementara itu, Yahua melihat pasukan kerajaan telah gagal untuk menangkap Killing, sehingga ia pun berniat akan menangkapnya seorang diri. Di tempat lain, Killing yang sudah pergi jauh dari istana kerajaan. Saat itu ia pun mencoba mengetes kembali kekuatannya agar ia terbiasa dan bisa mengendalikan kekuatannya tersebut di saat dirinya telah terdesak dari bahaya. Namun di sana dengan bersamaan terlihat ada beberapa pasukan Aula Langit yang sedang mengejar seorang pria bernama Tianxin, yang saat itu ia sedang berusaha kabur dari pasukan tersebut dengan mengeluarkan kekuatannya yang membuat danau di sana menjadi beku. Sehingga Killing yang berada di sana menyangka jika danau tersebut menjadi beku akibat kekuatannya itu. Di saat itu juga Shen pun tak sengaja menemui Killing. Namun di sana Killing harus bertabrakan dengan Tianxin yang saat itu sedang berlari dari kejaran pasukan Aula Langit. Kemudian Yahua yang berada di sana langsung mencoba menghentikan mereka dan mereka mengatakan jika saat ini sedang mengejar Tianxin yang merupakan pengkhianat pasukan Aula Langit. Sementara Tianxin yang sedang bersembunyi bersama Killing langsung memperkenalkan dirinya dengan alasan jika dirinya merupakan buronan pasukan Aula Langit dikarenakan ia membawa sebuah informasi yang sangat penting yang tak ingin ia serahkan kepada siapapun. Maka dari itu ia dikejar dan akan ditangkap oleh mereka. Sedangkan saat ini Yahua sedang bertarung melawan pasukan tersebut dan Tianxin mencoba untuk membantunya. Dikarenakan bagaimanapun juga Tianxin tidak ingin Yahua beserta Killing terlibat dalam permasalahannya ini. Singkatnya, Yin Chen dipanggil oleh pasukan Aula Langit dengan memberitahukan jika Killing saat ini terlibat sebuah masalah dikarenakan mencoba membantu Tianxin yang merupakan pengkhianat. Mendengar hal tersebut membuat Yin Chen sangat terkejut dikarenakan tidak mungkin Killing terlibat dalam masalah tersebut. Sementara mereka yang sudah pergi jauh dari pengejaran, Yahua ingin mengajak Killing untuk kembali ke istana dan segera menikah dengannya. Namun Killing menolak akan hal tersebut dikarenakan saat ini waktunya tidaklah tepat, yang mana mereka sudah menjadi buronan pasukan Aula Langit. Dikarenakan Killing bersama Yahua sudah membantu Tianxin untuk melarikan diri dari pengejaran pasukan tersebut. Setelah itu Killing bersama Yahua dibawa naik ke dalam kapal oleh Tianxin dan terkejutnya Killing dikarenakan di sana ia bertemu dengan Yang Ze yang saat ini telah pulih dari lukanya. Ia pun tak menyangka akan bertemu dengannya kembali, lalu mereka pun dibawa masuk ke dalam kapal. Kemudian Yang Ze mengatakan jika Tianxin merupakan sahabatnya dan saat ini ia berencana membantunya untuk kabur dari kejaran pasukan Aula Langit. Setelah itu Tianxin mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Sebagai gantinya ia akan memberitahukan sedikit informasi yang ia ketahui tentang ayah dari Yahua yang masih hidup. Namun di sini Tianxin tidak bisa memberikan informasi lebih, dan apabila Yahua ingin mengetahui keberadaan ayahnya, saat ini ia harus pergi ke Aula Langit dengan mencari semua informasi di sana tentang keberadaan ayahnya yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah itu Yang Ze pun mengajak Tianxin keluar dari ruangan tersebut. Dia pun sangat tidak setuju kalau Killing beserta Yahua akan pergi ke sana. Dikarenakan pasukan Aula Langit sangat dijaga ketat oleh Lea yang merupakan master keempat dan hal itu sangatlah berbahaya. Namun saat ini Tianxin memiliki sebuah rencana dengan mengetahui sebuah jalan pintas untuk menuju ke sana. Singkatnya mereka pun tiba di sebuah tempat yang dimana Tianxin mengatakan jika tempat itu adalah jalan pintas untuk masuk ke dalam Aula Langit. Namun di sini Tianxin tak bisa menggunakan kemampuannya untuk membuka segel tersebut
Dan apabila ia lakukan, maka keberadaannya saat ini akan ketahuan oleh pasukan Aula Langit. Yang pada akhirnya Yahuwa pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membuka segel tersebut, sehingga segel itu pun berhasil dibuka dengan sempurna. Kemudian di saat berada di dalam, mereka pun menyamar dan mengikuti pasukan Aula Langit. Namun ketika di tengah perjalanan, Tianxin mengatakan jika ia hanya bisa mengantar mereka berdua sampai di sini saja. Hal itu membuat mereka berpisah di sana. Dan tibalah mereka berdua di dalam sebuah ruangan informasi milik Aula Langit. Di sana terdapat pilar tembok yang berisikan informasi apapun yang mereka inginkan dari seluruh dunia. Namun mereka tidak mengetahui cara bagaimana menggunakannya. Di sana mereka sudah melakukan segala cara untuk mencobanya. Namun tiba-tiba pilar tembok tersebut seketika menyerang mereka berdua yang membuat mereka terkurung di sana. Sementara saat itu, Yang Ze sedang menunggu Qilin dan Yahuwa, dan tibalah Shen ke sana dengan mengatakan jika Qilin beserta Yahuwa telah terkena jebakan di sana. Mendengar hal tersebut membuat Yang Ze menjadi panik akan keselamatan mereka saat ini. Namun di sana Shen meminta Yang Ze untuk menemui Yin Chen dengan meminta bantuannya, dikarenakan bagaimanapun juga Qilin merupakan murid dari Yin Chen. Sedangkan Qilin bersama Yahuwa yang sudah terkurung, tiba-tiba penjaga di sana datang ke mereka, dan penjaga tersebut mengira jika yang terkurung di sana adalah Tianxin, yang ternyata yang terkurung saat ini adalah murid dari Master ke-7 dan ke-6. Mendengar hal itu, Qilin pun menjadi sangat terkejut, dikarenakan Yahuwa adalah murid dari Master ke-6, dan Master ke-6 itu merupakan ayah dari Yahuwa sendiri. Begitu juga dengan Yahuwa yang baru mengetahui jika Qilin merupakan murid dari Master ke-7. Dan singkatnya Yang Ze pun menemui Yin Chen dengan menceritakan semua kejadian yang terjadi saat ini kepada Qilin. Mendengar hal itu membuat Yin Chen sangat terkejut setelah mendapatkan informasi tersebut. Dengan segera Yin Chen pun pergi menemui Tianxin dengan bertanya kenapa Tianxin menjebak Qilin dan Yahuwa di Aula Langit. Tianxin yang sudah terpojok lalu mengancam untuk bunuh diri, yang apabila ia mati maka Qilin akan dianggap sebagai buronan pasukan Aula Langit dan akan terkena masalah besar. Sehingga Yin Chen pun terpaksa harus mengikuti perintah dari Tianxin agar Qilin bisa selamat dari sana. Kemudian setelah itu Yin Chen bersama Tianxin pun datang ke sana dengan membuat rencana sebelumnya. Yin Chen pun menyerahkan Tianxin kepada pasukan Aula Langit dengan syarat agar Qilin beserta Yahuwa bisa dibebaskan dari penjara tersebut. Setelah mereka keluar dari sana, kemudian Yin Chen pun menceritakan jika sebenarnya pasukan Aula Langit tidak boleh menikah. Yang ternyata saat itu Tianxin menceritakan jika ia menyukai seorang wanita yang waktu itu sempat menyelamatkannya dari kejaran pasukan langit. Pertemuan itulah yang membuat mereka saling jatuh cinta. Maka dari itu Tianxin berniat kabur agar bisa menikahi wanita tersebut. Singkatnya dengan bersamaan Tianxin keluar dari Aula Langit dengan kedua matanya yang sudah terluka. Shen yang kebetulan berada di sana juga mendapatkan tugas untuk membunuh Tianxin. Namun tak lama kemudian pasukan Aula Langit datang ke sana menyerang Tianxin dengan kekuatan mereka. Dan tiba-tiba wanita yang ia cintai juga datang ke sana untuk menolongnya. Namun di sana Tianxin yang sudah tidak bisa melihat Yang seketika menyerang wanita tersebut dikarenakan mengira wanita itu adalah Shen. Hal tersebut membuat kekasihnya itu menjadi tewas dengan tangannya sendiri. Setelah menyadari jika yang diserangnya itu adalah kekasihnya, ia pun menjadi sangat bersedih, sehingga ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa hidup bersama dengan kekasihnya itu di alam sana. Dan keesokan harinya, sementara saat ini Yahuwa mengajak Qilin untuk mendatangi sebuah tempat, yaitu gerbang makam spiritual. Ia pun menjelaskan jika setiap murid harus memiliki senjata terkuatnya, dan murid yang belum memiliki senjata harus datang ke makam spiritual untuk mendapatkan senjata mereka sendiri. Namun saat ini Yahuwa tidak mengetahui bagaimana caranya bisa masuk ke dalam makam spiritual tersebut. Dan ia pun menjelaskan jika setiap murid hanya bisa masuk ke sana sebanyak 1 kali saja. Namun Qilin yang mendengar penjelasan itu membuatnya menolak untuk mengikutinya, dikarenakan saat ini ia masih belum siap dengan kemampuannya yang masih lemah, sehingga terjadilah perdebatan di sana.
Dan di saat itu Killing tak sengaja terlempar ke sisi pilar tembok dan masuk ke dalamnya, yang membuat Yahua menjadi sangat terkejut dikarenakan Killing tiba-tiba menghilang dari sana. Dengan bersamaan Yin Chen yang sedang bersantai, seketika merasakan keberadaan Killing yang saat ini dalam bahaya. Dan singkatnya Killing sampailah di sebuah tempat misterius dan mulai berjalan menyusuri goa tersebut. Di sana ia pun melihat seorang wanita yang ia tak kenal yang sedang kesulitan, yang ternyata wanita itu adalah Lian. Sehingga Killing pun mencoba untuk menyelamatkannya dan membawanya menggunakan singa putihnya. Dari sinilah mereka saling memperkenalkan diri, sehingga Lian mengatakan jika ia merupakan murid dari master kelima dan masternya itu merupakan kakak kandungnya sendiri. Setelah tiba di pinggir gua, Lian pun mengatakan jika tempat itu adalah makam spiritual. Dikarenakan sudah berada di sana, mereka berdua pun berniat mencari senjata untuk mereka. Dikarenakan saat ini Killing beserta Lian belum memiliki senjata tersebut, sehingga Lian pun mengeluarkan hewan spiritualnya dan pergi bersama Killing menaiki hewan tersebut. Sementara itu Yin Chen datang ke gerbang makam spiritual dengan menanyakan keberadaan Killing kepada Yahua. Dan Yahua mengatakan jika Killing telah masuk ke dalam makam spiritual. Mendengar hal itu membuat Yin Chen meminta tolong kepada Yahua untuk membantu Killing keluar dari makam tersebut, dikarenakan dirinya sudah tidak bisa lagi masuk ke sana. Yang saat itu Yahua pun akan membantunya, namun Yin Chen harus berlutut memohon di hadapannya dengan berjanji jika Yin Chen mengizinkan Killing untuk menikah dengannya nanti. Yin Chen yang tidak punya pilihan lain, ia pun dengan segera menerima permintaan itu, yang padahal Yahua hanyalah bercanda. Sementara di tempat lain, Yao Ming telah berhasil menemukan Feng Hun yang merupakan master kelima di sebuah hutan, dan ia pun berencana untuk membunuhnya. Yang saat itu Yao Ming meminta Feng Hun untuk mengeluarkan hewan spiritual miliknya. Namun di sini Feng Hun tidak mau mengeluarkannya, dikarenakan ia tidak ingin menyakiti hewan spiritual yang ia miliki, sehingga pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Yao Ming berhasil menaklukkan Feng Hun dengan membuatnya tidak berdaya. Dan saat itu Yao Ming terus saja menyuruhnya untuk mengeluarkan hewan spiritual milik Feng Hun, dikarenakan ia sangat merasa penasaran. Namun tetap saja Feng Hun tidak mau mengeluarkannya. Dan tak lama kemudian datanglah roh yang selalu membantu Feng Hun, dan Yao Ming pun mencoba untuk menyerangnya. Namun roh tersebut sangatlah kuat, bahkan Yao Ming harus kehilangan sebelah tangannya dalam pertarungan tersebut. Yang pada akhirnya Yao Ming yang kalah bertarung dan terluka parah dengan segera pergi dari sana, dikarenakan di sana terdapat beberapa hewan spiritual datang menghampirinya yang mencoba untuk membunuhnya. Dan setelah berhasil mengalahkan hewan spiritual tersebut, saat itu ia pun memanggil nama Shen agar untuk segera menghadap kepadanya. Dan singkatnya Shen yang mengetahui hal itu dengan segera berlari menemui masternya. Namun di sana ia pun melihat banyak sekali hewan spiritual yang sudah tewas terbunuh oleh masternya tersebut. Sementara di makam spiritual, terlihat Lian berhasil menemukan senjatanya. Dengan sekuat tenaga ia pun berusaha untuk mengambil senjata rantai tersebut. Tak lama setelah itu Yahua pun berhasil menemui mereka dan berencana ingin merebut senjata itu dari Lian. Namun di sana Killing mengatakan jika senjata itu milik Lian dan Yahua tidak boleh merebutnya. Yahua yang kesal ia pun berbohong kepada Killing jika saat ini masternya yaitu Yin Chen sedang dalam bahaya. Mendengar hal tersebut Killing pun dengan segera pergi dari sana untuk membantu masternya itu. Namun di saat dalam perjalanan ia pun baru menyadari jika saat ini tak bisa keluar dari makam tersebut. Sehingga ia pun kembali untuk menemui dan menanyakan jalan keluar kepada Yahua. Dan di saat telah sampai di sana, ternyata semuanya itu hanyalah rencana dari Yahua agar ia bisa merebut senjata milik Lian. Namun saat itu Yahua pun kalah dalam pertarungan tersebut dan tidak berhasil mendapatkan senjata itu dari tangan Lian. Yahua yang terluka parah membuat Killing mendekatinya untuk menanyakan keadaannya saat ini. Namun saat itu Yahua mengeluarkan kekuatannya yang seketika bisa menyembuhkan luka di tubuhnya. Setelah itu mereka bertiga pun memulai melakukan perjalanan di makam spiritual dengan mencari senjata untuk Killing dan Yahua. Di sini Killing bersama Lian memiliki hewan spiritual, namun Yahua masih belum memilikinya, sehingga ia pun menumpang di singa putih.
Di dalam perjalanan mereka, tak sengaja melihat gua kecil yang terdapat hewan spiritual yang terjebak di dalamnya. Melihat hal tersebut, Yahua pun turun ke bawah agar bisa menjadikan hewan spiritual itu menjadi miliknya. Namun ternyata itu bukanlah hewan spiritual melainkan sebuah senjata busur panah, dan ia pun menjadi senang dikarenakan mendapatkan sebuah senjata. Namun saat itu ia pun terjatuh dari sana yang membuat Keling segera mengejarnya untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, Yao Ming yang saat ini berada di Sungai Emas yang bertujuan untuk mengembalikan tangannya. Namun Shen yang berada di sana kembali dibisikkan oleh suara gaib yang menyuruhnya untuk membunuh Yao Ming. Suara itu pun berasal dari arah cermin raksasa milik Yao Ming. Mendengar suara bisikan tersebut, pikirannya pun mulai terhipnotis dan mulai menyerang. Namun tetap saja Yao Ming pun berhasil mengalahkannya dan membuat Shen kembali tersadar. Setelah Yao Ming pergi, Shen pun merasa aneh suara gaib itu milik siapa dan kenapa pikirannya bisa terhipnotis untuk membunuh Yao Ming. Sementara Keling dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Di sana mereka melihat ada sebuah pintu besar yang membuat mereka penasaran dan ingin mencoba masuk ke dalamnya. Namun ketika mereka sudah berjalan langkah demi langkah, tiba-tiba Yahua dan Shen terluka akibat efek dari asap putih yang berada di sana. Sehingga dengan segera Yahua pun menyembuhkan lukanya sendiri, dan ia juga menyembuhkan luka milik Lian. Dari sinilah mereka menyadari jika asap putih itu sangatlah berbahaya. Namun anehnya tubuh Keling baik-baik saja. Oleh karena itu Keling pun berinisiatif untuk menggendong mereka satu persatu agar bisa masuk ke dalam. Setelah itu mereka pun melihat sebuah tembok besar di sana, yang seketika Lian merasakan di balik tembok tersebut terdapat banyak sekali senjata. Dan tanpa berpikir panjang, Yahua pun mencoba menghancurkan tembok tersebut. Yang tanpa mereka sadari terdapat monster cacing yang menjaga tempat itu, yang saat ini telah terbangun akibat ulah dari mereka. Kemudian mereka pun berada di sebuah jembatan yang banyak sekali pedang yang tertancap di sana. Dan Keling mencoba mencari pedang yang terbaik untuk menjadi senjatanya. Namun tiba-tiba monster cacing telah bangkit dari tidurnya dan langsung menyerang mereka. Ia pun mencoba melawan menggunakan sebuah tombak yang ia ambil dari sana. Namun ternyata tombak tersebut terbelah menjadi dua dan ia pun terjatuh ke jurang. Di saat terjatuh, satu persatu pedang di sana langsung ia ambil. Namun pedang yang ia ambil tidak ada satupun yang bisa menghancurkan monster cacing tersebut. Yang pada akhirnya ia pun tak sengaja memegang sebuah pedang yang terlihat cukup kuat. Dan benar saja pedang itu pun berhasil memotong tubuh monster cacing tersebut dengan sekali tebasan. Di saat ia melihat pedang itu, dengan bersamaan ia pun teringat di masa kecilnya dulu yang akan ditangkap oleh sekelompok orang misterius. Beruntungnya tiba-tiba di sana ada seorang pria misterius yang menyelamatkannya dengan menggunakan pedang tersebut. Di tempat lain, Yin Chen saat itu tak sengaja bertemu dengan Yao Ming di sana, dan dikarenakan mereka tak saling akur, mereka berdua pun hampir saja bertarung. Namun saat itu Yao Ming tersadar dikarenakan saat ini ia sedang terluka dan mustahil baginya bisa mengalahkan Yin Chen. Sementara Yin Chen yang tidak peduli akan hal itu, dengan segera ia pun pergi dari sana. Dari sinilah Yao Ming menceritakan kepada Shen tentang masa lalu dari Yin Chen, yang sebenarnya Yin Chen itu merupakan seorang murid dari Master ke-1 yang bernama Zimei. Dan Zimei merupakan Master nomor 1 yang paling terkuat di antara para Master lainnya. Bahkan dia memiliki 3 murid yang diantaranya adalah Yin Chen, yang saat itu Yin Chen pun merupakan seorang murid yang paling kuat. Bahkan tetua pendeta pun menganggapnya seperti itu. Oleh karena itu, di saat dulu Zimei bersama ketiga muridnya bertarung melawan Raja Iblis, yang pada akhirnya Raja Iblis tersebut pun berhasil mereka segel hingga sampai saat ini. Namun di saat itu Zimei harus tewas di dalam pertarungan tersebut. Begitu juga dengan kedua muridnya, dan hanya tersisa Yin Chen seorang. Namun efek dari pertarungan itu membuat Yin Chen kehilangan ingatannya. Sehingga ketika tetua pendeta mengusulkan untuk mengangkat Yin Chen sebagai Master ke-7, dikarenakan mereka telah mengakui kehebatan kekuatan yang berada di dalam tubuh Yin Chen.
Sementara di tempat lain, Killing bersama lainnya masih saja bertarung melawan monster cacing tersebut. Dan mereka bertiga pun pada akhirnya terjatuh ke dalam sebuah jurang yang berisikan monster cacing yang begitu banyak sekali. Dengan segala kemampuan mereka mencoba membunuh monster cacing tersebut. Namun itu hanya sia-sia dikarenakan cacing itu begitu banyak. Sementara saat ini Yin Chen bersama Feng Hun menemui roh yang selalu membantu Feng Hun, yang dimana roh tersebut ternyata merupakan salah satu dari tetua pendeta. Yang diketahui tetua pendeta terdapat 3 orang. Di sana roh tersebut menceritakan jika saat ini ia sedang terluka dikarenakan terlalu lama keluar dan berpisah dengan kedua tetua pendeta yang lainnya. Dan saat itu ia pun mengatakan jika Killing, Lian beserta Yahua saat ini sedang diserang oleh monster cacing yang berada di makam spiritual. Mendengar hal tersebut, Yin Chen beserta Feng Hun menjadi sangat khawatir. Sedangkan Killing dan yang lainnya saat ini sedang berusaha untuk bisa keluar dari jurang tersebut. Namun tiba-tiba pedang yang didapatkan oleh Killing seketika bersinar dan membuka jalan untuk mereka keluar dari sana. Singkatnya mereka pun akhirnya berhasil selamat. Yang saat itu Killing pun sangat bangga dengan pedang miliknya. Dan saat ini mereka berada di depan gerbang jalan keluar dari makam spiritual. Namun di sana terdapat 2 pintu, yaitu pintu kehidupan dan pintu kematian. Yang satu-satunya orang yang mengetahui yang mana pintu kehidupan adalah Yahua. Namun di sini Yahua tidak mau memberitahukannya, sehingga Lian sangat marah kepadanya dan langsung menyerangnya. Dikarenakan terdesak, Yahua pun langsung menunjukkan jika pintu kehidupan berada di sebelah kiri. Namun di sana Yahua tak sengaja langsung mendorong Lian ke arah pintu kematian. Dan hal tersebut membuat Killing sangat marah kepadanya, dikarenakan Yahua telah membunuh Lian. Yahua yang melihat hal itu pun merasa sangat bersalah, dikarenakan pada awalnya ia hanya bercanda. Kemudian Killing pun memilih pintu kematian untuk menyelamatkan Lian. Sementara Yahua memilih pintu sebelah kiri yang merupakan pintu kehidupan. Namun tiba-tiba di saat ia masuk, ia pun bertemu kembali dengan Lian yang langsung menyerangnya. Yang seketika Yahua pun justru merasa bingung kenapa ia bisa bertemu kembali dengan Lian. Dan dari sinilah mereka menyadari jika kedua pintu itu sama saja. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan seorang wanita misterius, yang ternyata wanita tersebut adalah Li Ji, salah satu kultivator yang tewas dibunuh oleh singa putih di waktu dulu. Dan saat ini ia sedang menyandra Killing yang membuatnya tak mau untuk melepaskannya, sehingga mereka pun bertarung di sana untuk menyelamatkan Killing. Di dalam pertarungan itu, Lian beserta Yahua terlempar ke dunia lain dan tak ingin kehilangan Killing. Lian pun menggunakan senjata rantainya untuk menarik Killing dari sana. Sementara Li Ji yang kesal, ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka. Namun di sana mereka berdua telah berhasil menahan serangannya tersebut. Yang ternyata dunia itu merupakan alam baka untuk para kultivator yang sudah mati. Setelah itu Killing pun meminta mereka berdua untuk mencari jalan keluar. Sedangkan ia akan melawan Li Ji agar bisa mengalihkan perhatiannya. Dan ia pun memanggil nama Li Ji dan saling kejar pun terjadi. Namun di saat dia sedang terpojok, Killing pun mengeluarkan hewan spiritualnya. Dan Li Ji pun langsung teringat jika yang membunuhnya waktu dulu adalah singa putih tersebut. Dikarenakan menyimpan dendam, ia pun berusaha membunuh singa putih itu, yang membuat singa putih hampir kalah melawan hewan spiritual milik Li Ji. Dikarenakan kemampuan singa putih menjadi berkurang di saat berada di alam tersebut. Tak lama kemudian sebuah kain hitam menyelamatkan Killing dan membawanya pergi dari tempat itu. Orang misterius itu pun mengetahui jika Killing merupakan murid dari Yin Chen. Namun di sana ia langsung bertanya kepada Killing, apakah Yin Chen yang merupakan masternya itu sudah mengajarkan jurus kekuatan kepadanya. Dan Killing pun menjawab jika ia belum diajarkan tentang apapun, yang membuat pria itu yang mendengarnya langsung tertawa. Dikarenakan ia mengetahui sifat asli Yin Chen yang bersikap dingin dengan siapapun. Oleh karena itu ia pun mengajarinya beberapa jurus kekuatan yang berguna untuk Killing nantinya. Namun hanya dengan satu kali melihat, Killing pun berhasil mengikuti setiap gerakan yang diajarkan oleh pria misterius tersebut. Dan hal itu membuat pria misterius ini menjadi sangat terkejut.
dikarenakan Killing memiliki kemampuan bakat di dalam tubuhnya. Namun sebelum dirinya pergi, ia pun mengatakan jika saat ini ia merupakan seorang manusia dan belumlah mati. Dan ia pun meminta kepada Killing untuk merahasiakan pertemuan mereka saat ini. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana, meninggalkan Killing seorang diri. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.